subscribe, like, and share. Gara-gara lidah orang bisa masuk surga. Salamun qaulam mir rabbin. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu, sholat, tahajud, zikir, puasa berpindah ke tangan orang lain gara-gara menceritakan aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak GM PT AR Tambang Emas Martabe, Bapak Rahmat Lubis beserta seluruh jajaran, karyawan, keluarga besar, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, yang kepala ada tidak atau tak berkepala, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir nih insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya sedang berada di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Betul? Saya yakin dan percaya ini masyarakat yang di hadapan saya ini orang yang beriman dan bertakwa. Mana buktinya? Buktinya ini saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Batang Toru ini beriman, wattaqau, bertakwa. Syaratnya dua, beriman, bertakwa. Lafatahna alaihim barakatin, kami bukakan barokah-barokah, minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Maka saya dari sejak tadi malam menginap sholat subuh di masjid komplek, dan pagi ini bertemu dengan Bapak Ibu, melihat ada keberkahan langit dan bumi di Batang Toru. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah nikmat Allah ke Batang Toru ini. Tinggal kita mensyukurinya dengan empat. Syukur yang pertama dengan lisan. Syukur yang pertama adalah dengan lisan. Ini orang Batang Toru yang punya. Subhanallah, Maha Suci Allah. Kau dari mana? Dari Batang Toru. Orang Batang Toru hebat-hebat. Tanahnya luas, sawitnya, kebunnya, karetnya, emasnya. Allahu Akbar. Yang maha besar itu Allah. Kami tak punya apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Lisan, lidah. Dengan lisan orang pindah dari kafir menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dengan lisan orang mendapatkan berat timbangan amal. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani alal lisan, ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan hari kiamat, habibatani ilar rahman, disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Banyak silap, banyak salah, banyak dosa, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
Saya istighfar nggak bisa macam Ustaz Somad, pakai lagu-lagu, pakai gendang, pakai hadrah. Nggak usah pakai lagu. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya istighfarnya lebih khusyuk dalam hati, nggak usah pakai suara Pak Ustaz. Salawat. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan kelapangan. Mudah-mudahan yang terlilit hutang dilepaskan dari hutang piutang. Banyak juga orang Batang Toru ini berutang. Kusangka tadi makmur nggak ada hutangnya. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Insya MTQ kurasa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terasa lidah kita ini mau menceritakan aib orang, laki orang, bini orang, suami orang, menantu orang, anak orang, maka langsung Allah arahkan lidah untuk berzikir. Tapi jangan pula gara-gara ini nanti yang kerja di kantor kades, di kantor camat, datang orang di Dukcapil menanyakan gimana KTP ku, sudah selesai atau belum? Subhanallah walhamdulillah, begitu. Jangan pula dijadikan itu sebagai alasan. Begitu juga nanti di sini ada bapak polisi, ada TNI Polri, pas razia lupa pakai helm. Kenapa kau tak pakai helm? Allahumma shall. Kata polisi, kau pikir kau aja yang hadir, aku pun datang juga waktu pengajian itu. Nggak gini kali. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gara-gara lidah orang bisa masuk surga. Salamun qaulam mir rabbin. Gara-gara lidah amal bisa berpindah. Amal ibu, sholat, tahajud, zikir, puasa berpindah ke tangan orang lain gara-gara menceritakan aib orang lain. Doakan supaya Ustadz Somad yang ceramah ini juga lidahnya dijaga Allah. Nanti kalau jumpa sama bapak ibu menceritakan aib macam mesin motor rutak, Ustadz Somad ingat dulu Ustadz di Batang Toru menceritakan lidah jangan gunakan untuk yang lain-lain. Lidah ini dipagar, pagarnya sampai 3. Penjara dindingnya cuma 1. Tapi lidah ini di dalam penjara yang dindingnya 3 lapis. Lapisan yang pertama bibir, lapisan yang kedua gigi, lapisan yang ketiga gusi. Sudah 3 lapis, keluar juga dia. Yang membuat orang masuk surga adalah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang membuat timbangan amal berat lidah. Yang membuat orang mati husnul khatimah juga lidah. Mudah-mudahan kita semua mati dalam mengucapkan la ilaha illallah. Yang membuat orang selamat dari azab Allah juga lidah. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak. Dan pagi ini kita sudah dapat doa dari lidah. Protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak GM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Qori kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Somad, Assalamualaikum. Selamat hartamu, selamat emasmu, selamat suamimu dari pelakor.
selamat negerimu dari perampok penjahat, selamat keluargamu, selamat anakmu dari narkoba. Wa rahmatullah, semoga dapat rahmat kasih sayang Allah. Wa barakatuh, berkah tanahmu, berkah kebunmu, berkah rezekimu, berkah umurmu, berkah keluargamu, berkah anakmu, berkah ilmumu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itulah yang terkandung dalam ucapan lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sah solat kalau lidah tak mengucapkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkabul doa karena lidah. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka lidah membuat orang masuk surga, tapi lidah juga membuat orang kufur nikmat masuk neraka, caci maki, sumpah serapah. Salah aja kawan tetangga sikit, yang keluar bukan binatang, kebun binatang. Tapi itu tidak ada di Batang Toru. Itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Adapun yang di Batang Toru ini insya Allah semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Syukur yang pertama dengan lidah sudah. Syukur yang kedua dengan harta. Syukur dengan harta yang paling tinggi zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini kalau ditengok dari senyum jamaah di Batang Toru ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini nampak. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin gue tengok orang. 100 juta paling sedikit minimal. Amin. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, maka 1 tahun mengeluarkan, kalau tuan pergi ke taman jangan lupa menangkap burung. Kalau jamaah belum sarapan memang susah menghitung. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berarti 1 tahun keluar 2,5 juta. Ini yang zakat 2,5 juta. Jadi kalau ada bapak ibu yang memasukkan ke rese itu 2,5 juta, itu zakatnya setahun itu. Saya lupa bawa duit Pak Ustadz. Bisa dalam bentuk gelang, rantai, cincin, anting, gigi palsu, emas, masukkan ke dalam. Ini jangan-jangan duit yang kresek ini dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Tidak. Jangan ada dusta di antara kita. Itu tidak dibawa Ustadz Somad seperak, serupiah, sejuta, 100 juta ke Pekanbaru. Tidak. Itu untuk yayasan pesantren gratis di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Kalau ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan tuan guru alim ulama, dapat ingin pahala mengalir sebagai penghafal Quran, masukkan seperak 2 perak, dibawa ke Zayan Insani Sejahtera Medan, dimakan oleh penghafal Quran dalam bentuk beras, minyak goreng, gaji guru, mengalir pahalanya, hadiahkan untuk almarhumah emak, almarhum ayah, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya Rabbal. Pandai pula panitia ini, dibuatnya plastiknya transparan. Jadi nampak di situ antara perjuangan dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan Soekarno Hatta, merah warnanya. Kalau perjuangan Patimura bawa golok 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memasukkan kresek itu 1 juta. Amin. Tabungannya di bank 100 juta, bank Sumut Syariah 100 juta. Ditransferkannya ke Zayan Insani Sejahtera 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Nanti malam pas jam 1 malam mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawanya mati? 1 juta. Berapakah tinggal untuk bini?
99. Selamat Bu, kalian dapat 99. Yang satu itulah yang kalian bawa Pak menghadap Allah. Tapi bapak-bapak ini, makanya kresek itu banyak dibawa ke ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling dikasih 2000. Nah 2000 untuk parkir sama sekalian pula itu. Kau jangan banyak-banyak bawa, nanti kau bini lagi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syukur yang kedua adalah dengan harta. Duit karet banyak, duit sawit banyak, duit kelapa banyak. Di Batang Toru ini saking banyaknya emas, kubah masjid pun emas. Luar biasa. Di dalam tanah emas, di atas tanah hijau. Duit yang banyak ini kalau tidak dipakai bersyukur bisa habis. Bini di rumah mau masak pun tak ada duit. Padahal duit suami banyak. Kemana duitnya? Habis dipakai judi online. Ini nggak ada di sini. Jangan. Ini yang saya cakapkan ini jauh tadi mana-mana. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, mak nyindir aku nih, pulang-pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua duit yang dipakai, kemana gaji kau? Kemana duit emas? Kemana duit perak? Kemana duit kelapa? Kemana duit sawit? Kemana duit karet? Kemana duit kebun? Semuanya habis. Dipakai untuk apa? Judi online. Diputar untuk apa? Game online. Dan lebih parahnya lagi, bini pun online. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita bersyukur nikmat ini, insya Allah Batang Toru ini akan dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingat almarhumah emak saya dulu, asal ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli rantai, ada duit beli anting, ada duit beli gelang kaki, banyak emasnya. Ketika saya mau pergi ke Mesir tahun 98, tiba-tiba krisis moneter. $1 yang sebelumnya 2000 melambung jadi 20.000. Anak Indonesia yang lulus ke Mesir 20 orang, yang lulus ke Mesir 100 orang, yang berangkat 74 orang, yang lain tak ada duit ongkos karena dolar melambung. Saya termasuk yang berangkat. Dari mana Ustaz dapat duit? Badan Amil Zakat Nasional memanggil emak saya, ibu emaknya Ustaz Somad, ya, datang ke kantor Basnas, ada ongkos untuk Ustaz Somad. Dibawa emak saya lah amplop, map, pulang ditunjukkannya, ini untuk ongkos kau berangkat dari Basnas. Pas dibuka isinya 200.000. Jadi Ustaz berangkat dari mana? Rantai emak saya, gelang emak saya, cincin emak saya. Itulah gunanya menabung. Sampai masa terdesak, bertamu ke rumah tetangga, belum kita ketuk dia udah lari duluan. Nampaknya muka kita tertulis di kening kita, mau minjam duit. Kawan ketawa banyak, kawan susah payah, kawan senda gurau banyak, tapi kawan masa sempit sulit. Maka menabung, menyimpan. Pulang saya dari Mesir, saya sampai sekarang belum pernah minjam ke bank. Iyalah, Ustadz punya duit. Ustadz dulu PNS, saya PNS. Tak pernah saya pakai SK saya untuk minjam duit ke bank. Iyalah Ustadz banyak duit, duit saya tak ada. Terus gimana Ustadz beli mobil? Ada pinjaman lunak tanpa bunga. Apa namanya? Omak bank. Mak, aku kehujanan, kepanasan, pinjamlah gelang mak sama rantai. Memang kau nih dari sekolah dulu sampailah sekarang menyusahkan. Menabung, orang tua kita mengajarkan menabung. Dapat duit, belanja. Dapat duit, beli kulkas sebesar orang. Terasa panas di luar, masuk ke dalam. Dapat duit, beli TV besar. Ingat, TV kulkas besar masa sulit tak bisa dijual, harga jatuh ke bawah. Habis duit, beli handphone canggih. Ingat, handphone mahal, dijual harganya jatuh. Tapi kalau investasi tanah, tanam, alhamdulillah Ustaz Somad, Ustaz dari Batang Toru, iya,
Nampak Ustaz di pinggir kiri ada kebun karet, di pinggir kanan ada kebun kelapa, di pinggir ujung ada kebun sawit. Iya, itu punya orang semua itu Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, datang seorang sahabat sakit dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku tak ada, cuman seorang perempuan, suaminya pun kaya, banyak duitnya. Ambillah hartaku ini semuanya untuk sedekah agama Islam. Tidak boleh memberikan semua harta untuk agama. Nabi tak mau menerima. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, setengah pun tak boleh, nanti anakmu susah. Kalau kau tak mau ambil setengah, as-sulusu, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir, sepertiga itu pun banyak. Tapi Nabi membolehkan sepertiga. Jadi kalau ada ibu punya uang 1 miliar, amin. Dari bunyi aminnya tak yakin orang ikut tengok. Amin. Kalau ibu punya uang 1 miliar, ibu hanya boleh kasih ke pondok pesantren, ke masjid 333 juta. Yang 666 tinggalkan untuk ahli waris. Tak boleh kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan susah, miskin, melarat. Anta da'a warathataka aghniya, kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada orang banyak. Jadi mumpung tanah masih subur, karet masih tumbuh, sawit masih lebat, kelapa masih banyak, tambang emas masih ada, tapi ini tidak selamanya ada. Karet akan tua dan mati, sawit akan kering replanting, kelapa akan kena wereng, na'udzubillah, tanah bisa saja tandus. Persediaan emas tambang tak lama, 10 tahun, 20 tahun, habis itu habis, perusahaan tutup, pindah ke tempat lain. Jangan sampai kita depresi, stres dan putus asa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Tak boleh meninggalkan dunia demi akhirat, tak boleh meninggalkan akhirat demi dunia. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Siapa orang Batang Toru yang paling beruntung? Orang Batang Toru yang paling beruntung yang mewakafkan tanah masjid, yang membangun masjid. Itu masjid yang ada di depan saya itu tidak akan kosong sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Karena ini jalan lintas, semua orang yang melintas di jalan ini mampir ke masjid. 24 jam masjid itu ada orang singgah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berbuat baik dengan harta yang kita punya. Saya kalau disuruh meletakkan batu pertama, nggak mau saya. Berikut ini mari kita saksikan peletakan batu pertama. Jangan, karena banyak batu yang saya letakkan wal awwal wal akhiru, itu pertama dan terakhir. Tapi kalau pengguntingan pita kemarin di Padang Sidempuan, pengguntingan pita dan penandatanganan prasasti Pondok Pesantren Al Ansor, mes, asrama, guru dan tamu. Oh, gagah saya menandatangan. Pernah saya acara pelantikan dan peresmian masjid. Nanti Ustaz Somad akan pencet. Begitu tombol Ustaz pencet, nanti tirai akan terbuka masjid. Begitu dipencet, macet pula. Tak penting penilaian manusia, yang penting kita sudah mencari duit. Duit dicari pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Sholat subuh tak sempat, sholat zuhur meeting, sholat asar rapat, sholat maghrib terlambat, sholat isya ketiduran. Begitu terus menerus. Sembahyang tak sempat, berangkat pagi anak masih tidur, pulang sore anak sudah tidur. Sampai-sampai istri jatuh cinta sama supir. Mau dibawa kemana hubungan kita, Besti?
Akhirnya masuk rumah sakit, diperiksa sama dokter. Apa kata dokter? Ini bapak kena penyakit mah akut karena sering tidak makan, terlalu sibuk cari makan sampai tak sempat. Aneh. Saking sibuknya mencari dunia sampai tak sempat menikmati dunia. Duit banyak, emas banyak, tabungan banyak, dikasih orang daging kambing, kolesterol, teh manis, diabetes meletus, kacang, asam urat. Kalau kebetulan penyakitnya sama, jangan tersinggung. Isi ceramah tidak ada hubungan dengan jamaah setempat. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu apa yang bisa kita nikmati? Menggendong anak tak sempat, bercanda dengan tetangga tak sempat. Dulu orang pagi masih sempat sholat di surau, habis sholat jumpa dengan tetangga, habis itu menggendong anak, habis itu pergi ke sawah, azan zuhur tetap sholat, makan siang dengan istri di tengah pondok ladang, petang sebelum asar pulang. Apa yang terjadi? Habis isya tidur, anak 12. Sekarang nonton TV, sinetron, drama Korea, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Melegram. Anak 1. Kenapa? Kita tak bisa dikirim pakai Bluetooth. Saudara yang dimuliakan Allah, lalu keberkahan hidup mana yang kita dapatkan? Tetangga tak pernah jumpa, anak tak dapat kasih sayang, istri merindukan belayan jiwa, kerja pun tidak, ke masjid pun tak pernah. Dihitung-hitung seumur hidup ke masjid cuma 2 kali. Yang pertama, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Akad nikah di masjid. Setelah itu tak pernah ke masjid. Ke masjid yang kedua, itulah dia tak pula mau di belakang imam, langsung disuruh di depan imam, sholat jenazah. Ke masjid tak pernah, silaturahim tak pernah, wirid yasin tak datang, tahlilan tak muncul. Lalu apa yang dicari hidup ini, saudaraku? Maka kalau masih sempat orang Batang Toru ini datang ke pengajian, alhamdulillah. Subuh tadi di masjid ramai karyawan pegawai, alhamdulillah. Masih sempat. Batang Toru masih ada wirid yasin, alhamdulillah. Masih ada maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran. Masih ada acara Barzanji mengayun anak, alhamdulillah. Di tempat lain sudah tak ada lagi. Lahir anak orang tinggal kirim gambar, selamat akikah, semoga jadi anak soleh. Kawan-kawan tinggal komen, amin 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 amin. Meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semoga diampunkan dosanya, dimasukkan ke surga. Komen, amin 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 amin. Acara nikah, barakallahu lakuma, selamat menempuh hidup baru, semoga sakinah mawaddah warahmah, amin 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 amin. Khawatirnya nanti pas kita mati diposting bini kita, amin 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 amin, kata dia. Mandilah kau sendiri. Enggak ada lagi orang memandikan jenazah kita. Kau galilah kubur kau sendiri, mati sendiri, gali kubur sendiri. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Batang Toru, insyaallah. Kenapa? Karena ini kalau tidak kita sampaikan kepada jamaah dalam rangka watawasau bil haq watawasau. Tablik akbar tambang emas martabi, indahnya kebersamaan dalam ikatan ukhuwah Islamiyah. Tak ada gambar Pak GM, tak ada gambar Bupati, tak ada gambar Ketua DPRD, tak ada gambar Kapolres dan Pak Dandim. Satu-satunya gambar Ustadz Abdul Somad. Entah di mana dapat orang ini. Tolong selesai acara nih panitia, kalian gulung gambar ini baik-baik. Karena kalau kalian serakkan, banyak kemarin acara selesai pilek pilkada dijadikan orang tuh penutup WC. Bayangkan kalau ini dicuri orang, dibuatnya penutup WC pas bagian dalam. Pas mau tengoknya saya senyum, tak jadi keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak kali bapak-bapak polisi mengawal kajian kita ini.
Saya terus terang kurang suka sama polisi ini, karena saya suka sama polwan. Mudah-mudahan Ibu polwan istiqomah masuk surga. Jangan dipotong videoku tadi ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah bersyukur, syukur dengan lisan sudah, syukur dengan harta sudah, yang paling tinggi zakat, infak itu benda, sedekah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan sudah, bersyukur dengan harta sudah, bersyukur dengan yang ketiga adalah dengan badan. Bersyukur dengan badan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bersyukur dengan badan, menolong orang, mengangkatkan barang. Bersyukur dengan badan, tawaf. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh ke Baitullah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kami tengok kemarin Ustadz Somad umroh akbar bulan Oktober kemarin ya. Saya umroh akbar setahun 2 kali, bulan Oktober dengan bulan Februari. Sumatera Utara ini dengan Ustadz Iqbal Sauki Pulungan, namanya Grand Sapa Nauli. Daftar segera ke nomor ini. Ingat, kuota terbatas. Menangis di samping Ka'bah. Labbaik. Kenapa kau menangis? Haru kali. Apa yang kau ingat? Ingat emak? Tidak. Ingat ayah? Tidak. Ingat bini? Tidak. Kenapa kau menangis? Habis belanja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum tawaf mencium Hajar Aswad, yakinkan betul, bukakan mata, baru cium Hajar Aswad, wangi. Banyak juga jamaah umrah ini pulang ngaku ke saya, Ustaz, katanya Hajar Aswad itu wangi, tadi pas ku cium kok enggak, rupanya Afrika dicium. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, syukur dengan badan. Ada duit, tabung, simpan, daftar ONH, ongkos naik haji. Ini duit habis, dipakai untuk apa? Sabu-sabu, narkoba, pil anjing gila, kecubung. Habis duit mau mabuk juga, buat kopi, tuang spiritus, minum, niat mabuk, mati. Apa yang mau dicari hidup ini guys? Yang mau kita cari hidup ini adalah ketenangan. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Batang toru tak susah orang mau cari kerja. Campakkan aja batang, tumbuh karet. Campakkan lagi, tumbuh kelapa. Campakkan lagi, tumbuh sawit. Dijaga, dipelihara, dipupuk. Sedang sawit aja dia jaga, sedang sawit aja dia jaga, sedang karet aja dia jaga, sedang kelapa aja dia jaga. Apalagi kamu. Orang Batang Toru ini menjaga semuanya, dijaganya, tetap yang indah, yang cantik, rupawan. Tolong selesai acara ini, bunga-bunga ini balikkan kepada pemiliknya. Jangan nanti selesai acara, apalah kesan kau waktu Ustaz Somad datang ke Batang Toru? 4 pot kuilang sampai sekarang nggak pulang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan lisan, zikir. Bersyukur dengan harta, zakat, wakaf, infak, sedekah. Bersyukur dengan badan, tegak, ruku, sujud. Aku nggak bisa tegak, ruku, sujud Pak Ustaz. Kena saraf kejepit, sakit badanku Pak Ustaz. Duduk di kursi. Sholat duduk di kursi boleh. Rukuknya macam mana? Setengah. Sujudnya macam mana? Aku nggak bisa duduk di kursi Pak Ustaz. Baring. Kemana kiblat? Sana. Kepala ke utara, kaki ke selatan, miring arah kiblat. Aku tak bisa miring Pak Ustaz, sakit tulangku sebelah, terlentang. Allahu Akbar. Aku terlentang pun tak bisa Pak Ustaz. Kami sembayangkan. Payah kali. Bersyukur dengan badan, baca Quran, Yasin wal Qur'anil innaka laminal.
ala siratim tanzilal litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Saya ke Batang Toru, yang mengaji ini anak-anak. Kelas berapa anakku? Kelas 1 aliyah. Anak-anak kelas 1 aliyah. Apa sebetulnya yang mau ditunjukkan orang Batang Toru? Orang Batang Toru mau ngasih tahu saya, Ustaz Somad, di Batang Toru ini anak-anaknya aja begitu hebat ngajinya, apalagi bapaknya. Iya kan? Kalau nggak percaya tes kalian lah. Ibu, saya bertanya jangan jawab. Ibu, kutanya jangan jawab. Ibu, kuberikan pertanyaan, jawab dalam hati. Kapan suami kalian terakhir membangunkan malam sholat tahajud? Jangan jawab. Kalau nanti malam dibangunkannya ibu, diambilnya air, dipercikkannya, wake up my darling. Bangun buah hati belayan jiwa. Itu kalau nikahnya baru 2 bulan. Tapi kalau udah 20 tahun, bangun, 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 bangun. Masak sahur. Bangun dia, dibentang ibu itulah sajadah, sajadah cinta sayang. Masya Allah, memang tak salah aku memilihmu. Rupanya kau imam dunia akhirat. Allahu Akbar. Ustaz Somad, ya, ada yang mau kutanyakan tentang lakiku ini Pak Ustaz. Kenapa Bu? Dia kalau tahajud sama saya malam, itu dari awal sampai akhir tak berbunyi. Tahajud itu kan macam tarawih Pak Ustaz. Ibu kebetulan dapat takdir imam yang tak berbunyi. Hari gini zaman edan, laki mabuk, sakau, pezina, pelakor, pakai narkoba, pebinor, penjahat. Ibu punya suami mau bangun malam tahajud, tak berbunyi dia. Maafkan sedikit, jaga-jaga aja lah. Lama-lama berbunyi juga itu nanti. Kebetulan dia baru latihan sholat zuhur sama asar. PD-nya baru pada takbir saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah bang, Allahu Akbar. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Itulah enaknya kalau kita sholawat rame-rame ini. Yang nggak hafal nggak ketahuan. Hafal kau sholawat yang dibaca Ustaz Somad tadi? Enggak. Ku tengok mulut kau bergerak. Itu namanya sholawat lip sync. Berawal dari meniru, lama-lama menghafal, lama-lama bisa, lama-lama suka, lama-lama cinta. Sholawat itu begitu, tiru aja sholawat yang pendek dulu, lama-lama suka, lama-lama hafal, lama-lama terngiang di telinga. Kita kalau mau tidur malam, apa lagu yang sering kita lantunkan, kita nyanyikan, itulah yang terngiang di telinga kita. Sallallahu wasallam. Jangan sampai pas kita mau tidur malam, pas kita mau sakratul maut, yang terngiang di telinga kita, datang telinga kanan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini tak lama. Semua kita ini akan mati. Orang kaya mati, orang miskin, pejabat, polisi, jangan sebut ada orang. Nggak takut kalian nggak tangkap. Tentara, astagfirullahaladzim. General manager, ustaz, astagfirullah. Berdosa kalian lah. Saudara yang dimuliakan Allah, kita semua akan mati meninggalkan dunia yang indah ini. Apa yang kita wariskan untuk Batang Toru? Kita bangunkan masjid. Apa yang kita tinggalkan untuk Batang Toru?
kita tinggalkan anak-anak yang soleh, solihah, penghafal Quran, mujahid fisabilillah. Amin ya rabbal. Yang pakai baju training warna biru sada 2 tolu 4 5 6 7 8 9 10. Kemari satu orang. Naikkan dia ke atas, kalau nggak mau ikat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Juliansyah Pratama, Bapak. Hah? Juliansyah Pratama, Ustaz. Juliansyah Pratama. Biasanya anak pertama. Anak keberapa? Anak pertama, Ustaz. Betul, anak pertama. Kelas berapa udah? Kelas 7, Ustaz. Kelas 7. Saya dulu sekolah cuma sampai kelas 6 ya. Apa nggak hebat anak sekarang? Kelas 7. Kelas 7 itu kelas 1 SMP ya. Coba Juliansyah Pratama, Ustadz mau dengarkan. Bayangkan kau sekarang sedang jadi imam ini. Bacakan Al-Fatihah. Ini semua orang Batang Toru jadi makmumnya ini. Makmum tak boleh ketawa, diam kalian. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bisa dia jadi imam, jamaahnya sebanyak ini tak menggeletar lututnya. Saya pernah datang hadir acara KKN, diminta anak semester 6 jadi pembawa acara yang yang bertanggalan mic tuh. Kira-kira orang Batang Toru ini hebat apa nggak hebat? Aku dengan mata kepala aku sendiri sudah menengok hebat. Bisa. Kita doakan anak kita jadi sukses dunia akhirat insyaallah. Kasih makan halal, jangan kasih duit haram. Bawa dia ke masjid. Anak-anak perlu contoh suri tauladan. Anak-anak tak bisa main suruh ke masjid, kau ke masjid, ke masjid, ke masjid. Bapak enggak ke masjid, aku udah dewasa. Enggak bisa. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz. MTS Negeri 3 Batang Toru Tapsel. Ya Allah, semua anak-anakku yang hadir ini jadikan mereka anak yang soleh dan solehah ya Allah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang yang hadir. Udah kalian foto aku sama Pratama tadi? Tolong cetakkan sebesar pintu, biar ditempelnya di ruang tamunya. Nanti anak istrinya menengok, setiap orang tamu menengok. Itu kau udah mau Ustaz Somad dulu? Iya, dikirim mereka saya Al-Fatihah. Itulah yang mau kita cari hidup ini. Semuanya tinggal kenangan saja, tapi yang kekal abadi adalah kenangan yang baik-baik. Mudah-mudahan kedatangan saya ke Batang Toru jadi kenangan yang baik insyaallah. Amin ya rabbal. Bersyukur dengan lidah sudah, bersyukur dengan harta sudah, bersyukur dengan badan tegak rukuk sujud keliling tawaf sa'i melontar jumrah menolong orang sudah. Yang terakhir bersyukur, yang keempat bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati, sabar. Saya menengok orang Batang Toru sabar. Orang Batang Toru ini sabar apa tak sabar? Mana buktinya orang Batang Toru sabar? Tidak pakai atap, tidak pakai karpet, tidak pakai alas, tidak pakai tenda. Mereka duduk di bawah panas terik. Mereka orang-orang yang sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua kemungkinan ini, sabar atau terlambat.
Pentas tenda yang disediakan. Abdul Somad itu enak ceramah ngomong. Dia berada di atas karpet, karpetnya 2 lapis, pentas. Memang betul, aku memang pakai pentas. Tapi kalau kalian tengok, panasnya masuk ke aku. Yang dinginnya orang yang di belakang ini. Kalian berdiri di sana, aku pun berdiri juga di sini. Kalian tegak di sana, sama nasib kita sama-sama tegak. Bedanya kalian cuma tegak aja. Aku sambil bercakap, kalian bertegak sekali-sekali. Tidak ada yang lebih mulia di antara kita di sini. Mana yang lebih mulia di antara kita? Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah, atqakum. Yang paling takwa, paling takut kepada Allah. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak suami buat baik, mengajak istri buat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang dari perbuatan mungkar. Bang, dulu waktu kita pertama nikah susah, tak ada duit. Ku tengok sembahyang kau 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bahkan 7 duha, tahajud. Sekarang sejak duit banyak, ku tengok sembahyang kau setahun sekali, Idul Adha itu pun ngambil kupon. Sembahyang Jumat kau pun terlambat. Gimana ini ke depan? Maka ketika kita sudah bisa berbuat baik, ibu jangan pulang ke rumah petantang petenteng mentang-mentang sudah ngaji, jadi penggerak jamaah majelis taklim, lalu pulang ke rumah panggil suami, sini kau, ya ayyuhal kafirun. Bagaimanapun mereka tetap suami ibu. Innama huwa jannatuki wa naruki. Dia bisa jadi surgamu, dia bisa jadi nerakamu. Dulu telapak kaki ibu lah tempat surga ibu. Setelah menikah, dialah jadi tempat surga ibu, kata Nabi. Innama huwa jannatuki. Suami bisa jadi surga, wa nariki. Suami bisa jadi neraka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya baik, keluarganya baik. Kalau keluarga baik, RT RW baik, RT RW baik, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi baik. Kalau kabupaten baik, maka insya Allah provinsi semesta baik. Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya memperbaiki negeri ini dengan tausiah, dengan ceramah, dengan khutbah, dengan kultur. Tapi ceramah ini kalau tidak disupport, tidak diamankan oleh Bapak TNI Polri, ya Allah selamatkan Batang Toru ini dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari judi, selamatkan dari maksiat, selamatkan dari pelakor, selamatkan dari LGBT. Tetap tumbuhkan sawit, karet, kelapa, berikan rezeki supaya mampu berwakaf, berinfak dan bersedekah. Kita tidak pernah berpisah, karena walaupun setelah ini saya akan pulang melanjutkan ke Sipangambat, habis itu langsung ke Labura, Labusel, habis itu langsung ke Medan, pulang hari Senin. Tapi insya Allah kita tetap bersama dalam doa. Doakan Ustaz Abdul Somad, tak usah banyak-banyak, doa untuk saya satu saja, matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Nak semangat orang ni. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.